baru punya istri satu. Iya, dia kan cuma satu, ya kan? Saya the real man. Kan kalau kata orang-orang the real man is free pedal. Ngapain sih? Lanjut. Oke, teman semuanya, balik lagi di channel Juru Kemudi di bagian segmen KKP, Kuar-Kuar Petrolhead. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, namanya Mas. Saya dengan Dimas Eko Prasetyo. Dimas nama Eko lengkap. Prasetyo, nama lengkapnya ya, gitu. Bintang tamunya sekaligus owner si Daihatsu Ayla di belakang kita. Nah, sebelum itu, video ini disponsori oleh GoFresh, permen tipis penyegar mulut pertama di Indonesia. GoFresh, permen lembar tipis satu-satunya di Indonesia yang bisa nemenin gue di setiap momen penting. Temen yang bisa diandelin jadi instant confident booster. Temen yang bikin semua aktivitas jadi makin percaya diri. GoFresh, fresh with benefit. Mas, tas dulu Mas, tasan dulu. Asik. Selamat apa ini? Pagi ya? Siang? Siang Mas. Oh, siang. siang. Kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah sehat, cuman ini agak suara serak-serak becek dikit sedikit. Oh, ya. oke, serak becek gitu. Iya. Oke, kita ngapain sih Mas? Ini kayaknya numpang nongkrong doang. Numpang nongkrong ya. Oh, jadi ceritanya ini kita mau interview langsung sama ownernya Ayla, Daihatsu Ayla yang terbaru ya Mas. Siap. Mobil harian karena benar-benar dipakai harian. Yes. Nah, kita mulai dari mana dulu? Jujur li saya bingung karena nggak ada persiapan, tapi ya udahlah ngalir aja ya. Oke, Mas, apakah ini mobil pertama? Ini bukan mobil pertama saya. Bukan. Ini bisa dikatakan mungkin mobil kedua. Mobil kedua saya. Mobil pertama apa, Mas? Mobil pertama saya sebelum ini itu adalah Sigra R Matic tahun 2022 kayaknya deh. 2022. Loh, dari 7 seater ya berarti? Yes, betul. 7 seater terus pindah ke sini. Yes. Oh, oke. Kenapa, Mas? Maksudnya kan itu kan 7 seater, biasanya orang bilang 7 seater itu kan buat keluarga, buat angkutan gitu. Terus pindah ke yang lebih kecil? Kalau menurut dari saya, pandangan saya sendiri, 7 seater-nya Sigra dengan Ayla ini sebenarnya nggak beda jauh juga ya, karena pemakaian sehari-hari saya itu pun baris ketiga itu jarang banget digunakan. Karena memang saya keluarga ya alhamdulillah Baru punya istri satu. ya. Sweet, Iya, Mas. iya. Iya, dia kan cuma satu, ya kan? Punya istri satu. Iya, baru punya istri satu Mas gitu Iya. ya. Terus lagi anak 2. Jadi untuk keluarga kita berempat, saya pikir jarang juga waktu pada saat itu pakai Sigra ya. Jarang banget saya pakai baris ketiga. Nah, berjalannya sia gitu kan, karena memang mobil pertama juga pernah ada insiden waktu itu saya ada insiden kecil lah di tol. Jadi apa namanya? Mungkin kalau orang bilang itu apa? Microslip ya. Nah, microslip. Jadi saya nubruk mobil depannya dan saya pikir itu insiden kecil dan memang tidak tidak mempengaruhi mobilnya gitu. Ternyata pada saat cross check mobil ternyata ada hal yang memang itu sampai mengenai sasis dan itu menjatuhkan harga jual mobil. Harga jualnya ya. Dan safety mungkin ya. Sedikit ya betul kalau untuk Sigra sendiri. Gitu makanya ya coba cari mobil lain untuk pengalaman juga gitu. Jadi udah merasakan Sigra kurang lebih hampir 3 tahun lah. Oh, 3 tahun ya, lumayan ya. Merawat Sigra 3 tahun terus nah, anak 2, apalagi 2 kan. Maksudnya kan kalau image-nya orang yang berkeluarga itu menurut saya ya, menurut kesotoan saya itu biasanya 7 seat biasanya gitu. Tapi kalau di kasusnya Mas Dimas itu kenapa jadi milihnya yang kecil nih? Maksudnya dengan bagasi yang lebih kecil, kursi segala macamnya lebih sedikit. Ya. Itu tadi karena memang
Saya pakai apa namanya, baris belakang itu hampir jarang banget dipakai. Memang hanya pakai baris pertama sama baris kedua. Plus juga kalau ngelihat review-review terkait dengan Ayla, interiornya ini apa namanya? Kalau menurut saya pribadi lebih luas Ayla yang generasi sekarang dibandingkan dengan Sigra. Sigra yang sebelumnya. Karena memang apa yang namanya, dari baris pertama itu ngerasa lebih luas, dan baris yang kedua anak-anak pun tadinya yang memang space-nya itu bisa langsung ke baris ke depan, ini masih agak lega gitu. Gitu. Iya. Saya Sigra pernah sih. Sigranya Mas, saya udah pernah ya? Oh iya. Ya anggapnya udah pernah. Mungkin sama mungkin ya. Oke. Terus apa lagi ya? Nah, kan udah segala macem, terus milih Ayla ya, Ayla. Nah, terus milih Ayla. Terus kan real use-nya, aktual use-nya kan gimana tuh? Apakah sesuai dengan, maksudnya di angan-angan sekarang dulu 7 seat terus pindah ke apa namanya 5 seat, dengan angan-angannya itu atau sama ekspektasinya tuh udah beneran sesuai nggak? Kalau dari segi interior ini sih mungkin kalau dikatakan sudah sesuai dengan keinginan belum 100%. Belum 100%. Apalagi sama ini juga pindah ke 5 seater ini karena sebelumnya kan Sigra saya Matic, terus yang ini itu manual ya. Jadi manual ya. Nah, awalnya itu beli Sigra Matic itu supaya istri juga bisa mengendarai, karena memang istri belum bisa mengendarai mobil, siapa tahu mungkin bisa ada waktu belajar apa segala macam ya. Tapi berjalannya waktu hampir selama 3 tahun istri nggak belajar, maksudnya belajar ada traumatis, jadi dia nggak lanjut lagi. Nah, karena memang saya the real man, kan kalau kata orang-orang the real man is free pedal. Real man use real pedal. Iya nggak sih? Iya. Nggak tahu dah itu. Nah, jadi ngambil mobil yang kedua ini, saya memutuskan untuk manual gitu. Dan kalau saya lihat interiornya Ayla ini kan hampir sama dengan kakak-kakaknya ya, kayak Rocky, kemudian Xenia. Nah itu saya senang dengan tuas transmisi yang ada di sebelah kiri bawah. Kan ada dua kan yang di betul. Dashboardnya. Nah kalau Sigra itu kan masih di dashboard ya. Feelnya kayak Lala Move ya? Bukan mas, kalau bukan Lala Move. Jadi kayak kita ngendarin pesawat di dashboard ini, ya kan? Masuk sih. Nyapunya cakep. Iya. Gitu. Oke. Dari 7 seat ke 5 seat, terus ya udah lumayan lah, udah segala macem. Lebih kecil juga secara dimensi ya. Kira segala macam nggak sulit, selap sulit, nggak sulit. Terus perawatan sama ya mas? Maksudnya mobil yang tipikal lain mobil Jepang. Nah sama ini juga mas, saya juga lagi menganalisa juga sih dari sisi perawatan antara perawatan mobil Matic dengan mobil manual. Karena kita ketahui kan kalau misalkan banyak sih orang bilang perawatan mobil Matic itu lebih mahal dibandingkan dengan mobil manual, gitu kan. Nah itu tuh saya mau mengalami dan pengen tahu bener gak sih kalau kata orang tuh mau ngerawat mobil Matic itu lebih mahal, lebih sulit dibandingkan dengan mobil manual gitu kan. Makanya kalau selama pakai Sigra Matic memang kalau dikatakan mahal, sebenarnya yang bikin mahal itu adalah servis atau ganti kuras Matic. Kuras Matic sih sebenarnya yang oli Matic ya. Iya betul, yang memang sedikit mahal. Ya UMR Jogja sih mas. UMR Jogja. Gitu. UMR. Nah ya itu yang menurut saya memang lebih mahal dibandingkan manual. Karena kan kalau manual nggak ada kuras Matic kan. Betul. Cuman kalau yang saya amati antara pengguna Matic dengan manual ini sebenarnya plus minus. Plus minusnya kalau Matic
mahal itu pada saat kuras Matic. Tapi menurut saya mobil Matic ketika lambat atau servisnya itu tidak rutin, itu akselerasi dalam berkendara itu memang belum terlalu beda banget. Iya. Boyo ya kata orang otomotif. Nah, Kata orang petrolhead boyo. Nah, gitu. kalau mobil manual terlambat servis sedikit aja, itu udah berasa mobil nggak enak. Itu sih yang memang menurut saya itu plus minusnya. Oke. Iya. Kalau ini Mas, kopling gitu kan, itu tuh ngaruh ya? Maksudnya kalau misalkan mobil manual jarang diservis, kopling jadi keras gitu tuh. Ya, itu juga sih. Sama juga kalau misalkan terlambat servis, kopling itu jadi agak nggak stabil dengan gas gitu. Jadi ya itu yang memang saya alami selama ini. Gitu. Kalau dari ini Mas, tarikan mesin gimana? Maksudnya sehari-hari lah. Tarikan mesin untuk ini kebetulan 1000 cc. 1000 cc ini saya pikir untuk tarikan pertama lumayan enteng. RPM rendahnya ya? Iya, betul. Kalau dibandingkan dengan yang 1200-nya. Okay. Karena kebetulan pernah beberapa kali di lampu merah sejajar dengan mungkin mobil-mobil yang cc-nya 1200. Ketika pada saat lampu hijau start pertama seimbang lah, seimbang. Cuman memang bedanya karena memang mobil ini adalah 1000 cc, jadi agak lebih sedikit bahasanya mungkin suara mesinnya lebih agak tinggi ya. 3 silinder ya? Nah, 3 silinder gitu. 3 silindernya Daihatsu sama Toyota emang agak-agak racing ya? Iya. Racing banget. Kayak itu Mas, mobilnya Crash Bandicoot. Iya benar. Ya gitulah. Iya benar. Gitu. Nah itu makin pedas. Loh, Masnya konsumsi GoFresh juga? Iya makanya tadi saya baru ingat permen ini tuh mungkin bisa dikatakan menyelamatkan saya pada saat kondisi saya sedang mengendarai terus saya ngantuk gitu. Nah, karena waktu itu istri saya berpengalaman yaitu tadi pada saat saya pernah mengalami insiden di tol karena memang masalah ngantuk gitu. Karena memang saya mobilitas selalu mengendarai bawa mobil dan memang ya mungkin kalau bisa dibilang ngantukan saya nggak ngantukan, cuman istirahatnya doang aja kurang. Iya, betul. Ya memang daripada dengerin ini kan ya komplain tetangga yang pedes juga ini juga lebih the best. Tapi kan kalau omongan tetangga itu kan pedes doang ya, nggak manis. Kalau ini manis. Itu ada manisnya. Iya. Oke. Balik lagi kata prompternya. Balik lagi ke mobil. Nah, kita ngomongin mobil. Ini sekarang pakai apa Mas konsumsinya? BBM, jenisnya. BBM saya pakai Oktan 92 dari awal mobil ini ada. Karena waktu awal tuh saya boleh kan Ron 92 kan? Boleh. Oktan 92. Saya boleh ngomong produk nyebutkan boleh, produk boleh. Channel lain juga boleh Mas. Saya pakai Oktan 92 itu super dari Shell ya, dari Shell. Itu awal-awal pakai ini kan mobil kurang lebih baru hampir 1 bulan ya. Bukan lihat sombong, bukan gitu ya. Baru 1 bulan, tapi 2 minggu sampai 3 minggu awal-awalan nih saya selalu pakai Shell. Tapi karena berjalannya waktu, akhir-akhir kan waktu itu kita pernah ngalamin Shell langka ya. Ya langka. Baik super maupun V-Power. Gitu kan. Alhasil karena memang stasiun pengisian bahan bakar itu yang paling banyak itu adalah milik BUMN Pertamina. Ya. Jadi sekarang saya pakainya Pertamax. Pertamax ya. Pertamax 92. Ya, saya sudah mulai kembali lagi percaya kepada Pertamax ya, karena kalau mungkin dilihat ya sekarang di setiap Pertamina itu udah ada sampelnya. Walaupun kita nggak tahu di bawahnya. Aman Mas? Aman? Iya. Walau alam bisa. Oke. Nanti sip. Nah, terus konsumsi BBM-nya dalam kota sama luar kota gimana Mas? Dalam kota, kalau untuk luar kota ini saya belum pernah
coba untuk keluar kota, masih dalam kota, karena memang itu tadi ya, ini penggunaan baru 1 bulan. Baru sebulan ya. Baru 1 bulan. Sayang ya, Mas. Konsumsi BBM dalam kota saya paling boros itu di 13,9. Paling boros ya. 13,9. Paling irit itu pernah di angka 15,2. Oh, 15,2. 15,2. Tapi range-nya rata-ratanya di 14,5. 14,5 ya. 14. Itu pakai yang bensin swasta atau yang BUMN? BUMN. Oh, yang BUMN. Mungkin kalau yang bensin. Oke. Nah, terus habis itu kan bensin udah. Terus ya baru sebulan ya. Baru sebulan tuh tapi udah apa namanya kan udah dalam kota tapi kan udah kesana kesini mondar-mandir macet, dicoba kencang segala macam. Nah, aku mau ngerti kalau plusnya udah kita tahu tuh, sekali irit, terus compact, bisa mengakomodir kebutuhan keluarga ya. Minusnya menurutmu apa, Mas? Yang udah sebulan ini kamu? Untuk pemakaian selama sebulan, minusnya menurut saya karena ini yang tipe X ini yang 1000 cc. Nah, 1000 cc ini kebetulan memang di apa namanya? Kap mesinnya itu nggak ada apa namanya? Perdam. Oh, perdam. Padahal saya ngasal nih. Perdamnya. Gitu. Jadi kalau misalkan dari dalam, misalkan kita tarikan pertama gas agak sedikit dalam, itu suaranya masuk ke dalam interior gitu. Jadi agak lebih berisik gitu. Itu sih baru satu yang saya temukan. Kalau untuk interior dan lain-lainnya, jok gimana jok? Enak nggak? Jok kan modelnya pocong tuh. Nah ya, jok untuk Ayla yang sekarang dibandingkan Ayla yang sebelumnya itu saya menurut saya lebih nyamanan Ayla yang sekarang. Oh gitu. Oh iya saya pernah yang. Ya karena ini baik di baris pertama maupun di baris kedua ya. Karena memang kalau untuk jok yang generasi sekarang ini itu tuh samping kanan kirinya tuh agak sedikit naik, terus kanan kirinya juga agak sedikit. Jadi kayak seolah-olah tuh kita dipeluk sama joknya gitu. Oh, oke. Gitu. Terus walaupun pocongnya tuh bukan walaupun pocong ya, walaupun ya joknya pocong, tapi dia lebih tinggi. Ya. Lebih tinggi, jadi lebih menutup ke kepala. Satu lagi kekurangannya mungkin kalau terkait dengan jok ya Mas ya. Terkait dengan jok itu kalau untuk baris kedua karena jok kepalanya bagian depan ini terlalu tinggi, bagian kedua itu sedikit terhalang. Sedikit terhalang untuk pandangan ke depannya. Paling kalau misalkan mau ngelihat depan harus ke tengah dulu gitu. Timi kiri kanan. Nah, iya, kayak gitu. Itu sih. Oke. Tapi mungkin kalau misalkan buat ojek online sih kayaknya nggak perlu nengok amat ya Mas kalau misalkan yang dulu kan Ayla yang dulu nih. Iya. Nah, terus jok udah bensin segala macam mesin handling Mas. Kan biasanya orang-orang nih katanya ya kalau sekelas LCGC atau yang mobilnya kecil tuh handlingnya terlalu enteng gitu. Maksudnya enak tapi yang terlalu enteng banget gitu Mas. Nah ini gimana? Kalau ini dengan kita bandingkannya tetap dengan generasi sebelumnya ya. Dengan generasi sebelumnya karena memang untuk generasi sebelumnya saya juga pernah pakai. Kalau dibilang compact atau lebih redam itu atau lebih handlingnya lebih nyamanan yang generasi sekarang dibandingkan yang sebelumnya. Karena kalau dari sebelumnya itu terlalu enteng. Saya pernah bawa dengan kecepatan hampir kurang lebih 120 ya. 120 untuk generasi sebelumnya dengan cc yang sama. Dengan cc yang sama-sama 1000. Itu dia udah sedikit agak melayang gitu ya. Jadi setirnya tuh jadi makin enteng banget gitu. Nah, kalau yang ini pernah saya bawa sama dengan kecepatan 120. Itu memang enteng juga, cuman masih bisa terkontrol. Gitu, dalam arti. Masih ada kayak bebannya tuh masih ada. Yang sebelumnya nyetirnya gini gitu cukup ya? Iya. Gini ya. Agak lentik ya tangannya. Enggak, ini refleks. Oh iya, refleks. Terus suspensi. Nah, kalau yang dulu saya jujur saya nggak suka yang pertama. Kalau yang ini Mas? Kalau yang ini saya nggak tahu mungkin sama apa enggak karena ini
karena ini kondisinya mobilnya. Mas. Cuman jelasin suspensi mas, jangan marah mas. Oke. karena ini Lanjut. kondisinya mungkin masih baru juga. Kalau terkait dengan suspensi sama sih ya. Maksudnya samanya dalam arti ketika lubang atau misalkan di jalan yang bergelombang, Ya, speed trap. itu masih dengan apa namanya pembawaan atau kondisi yang sama dengan generasi sebelumnya. Masih oke gitu, masih lebih oke. Kalau yang ya. Oke. Kalau yang dulu tuh ini banget mas, keras gitu mas, keras. Menurut saya ya, kalau yang dulu gitu. Gitu. Empat sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Nah, gitu. Nah, Udah kayak posyandu ya. enggak sih, itu mas prompternya kameramen saya tuh iya siap. Pak canggih. Oke. Menarik ya. Ini kayaknya kita izin review kalau boleh mas ya. Boleh. Nanti kita review. Silakan. Kalau mau review langsung ke Jawa Tengah, Jawa Timur juga nggak boleh. Itu terlalu otomotif mas. Oh, Itu iya. terlalu otomotif. Iya. Nah, yang terakhir itu ini udah ada perubahan belum mas? Maksudnya entah kan aku lihat nih ada aksesoris nih di lampunya. Nah, ini secara umum udah diganti atau ditambahin apanya? Dan kenapa? Aksesoris. Oke. Terkait dengan upgrade ya. Terkait dengan upgrade, memang kalau untuk bawaannya dari Xenia Ayla tipe X ini masih banyak yang standar ya mas. Pertama saya dari eksterior ya. Dari eksterior itu saya tambahin aksesoris Ini sih kayak namanya? cover lampu gitu ya. Cover lampu depan belakang, terus sama cover pintu ya, handling pintu ya. Handle Pintu itu depan belakang. Karena memang kalau untuk cover handle pintu menurut saya penting karena secara tidak langsung setiap pemakaian ternyata kalau nggak pakai cover handle pintu itu bisa menggores body ya. Apalagi bukan baru menggores hati ya. asik. Apalagi sebulan ya. Baru sebulan, baru sehari seret gitu. Nah, itu apalagi kan saya punya ada anak-anak takutnya main asal buka pintu, ya itu yang bikin pintu cepat tergores. Lampu juga kayaknya ya mas. Lampu ya saya ada upgrade lampu juga, lampu yang karena kalau misalkan bawaannya dari si Ayla ini lampunya masih bohlam. Kurang terang. Jadi kayak lampu ayam gitu. Iya. Kayak lampu ayam yang kayak di Sabana gitu ya. Iya. Kita lagi di itu ya. Oke. Kayak ayam. Oke. Gitu ya, editor enter ya pusing. Terus jadi apa lagi mas? Lampu saya udah upgrade ke LED, lampu utama, terus lampu sennya juga udah saya upgrade ke LED. Lampu belakangnya pun juga udah saya upgrade ke LED, lampu rem, lampu malam, sama lampu mundur ya. Lampu mundurnya pun juga udah saya ganti LED. Plus sama bagian paling belakang itu kalau tipe X itu belum dapat aksesoris spoiler tambahan ya. Jadi dia masih kayak nyengkung begitu, jadi kayak ini bungkuk gitu. Jadi kelihatannya kayak bungkuk. Jadi saya upgrade aksesoris spoiler terus sama antena. Antenanya masih apa itu namanya? Yang itu radio. Iya, yang antena apa sih? Tongkat ya. Nah, ini saya upgrade ke sirip cupang ya? Sirip hiu. Sirip cupang. Diadu dong gini ntar ya. Itu untuk eksterior itu sih baru itu aja. Bagus sih mas, merahnya kayak itu, kayak merahnya Ayla. Iya, kan emang Ayla ini. Iya. Gitu. Nah, itu untuk eksterior. Kalau interiornya saya upgrade di heat unit. Nah, heat unit saya pakai Orca berapa kemarin? 8899 ya? Kalau tidak salah ya. Orca yang Android 9 inch ya, 9 inch udah paket dengan kamera belakang. Karena bawaannya dari Ayla ini belum ada kamera mundur. Karena heat unitnya itu masih unit radio Bluetooth gitu aja biasa. Gitu. Heat unit ya. Terus lagi apa ya? Cover jok. Saya pasang cover jok karena joknya bawaannya Ayla ini masih berbahan fabric. Nah, itu yang mengkhawatirkan saya karena ada anak-anak takutnya makan, minum susu atau minum tumpah, itu yang mengkhawatirkan bagi
Iya. pengguna mobil. Pengguna gitu. mobil Jadi yang joknya fabric ya. ya lebih aman saya kasih cover. Itu. Terakhir, pajak. Pajak. Pajak tahunan. Iya dong. Pajak tahunan itu di angka 2.300.000-an. Ya, kurang lebih ya. 2.300.000. Tapi ini fakta menarik ya. Pembelian mobil atau pembelian kendaraan di tahun 2025 ternyata ada tambahan pajak. Tambahan pajak. Itu namanya Info kalau nggak aja salah ini sih. option apa gitu. Hah? Mungkin teman-teman boleh cek deh gitu. Ya, bagi teman-teman yang belum pernah beli mobil baru, Asik. Jadi nggak enak saya. Ya, ya. Mohon maaf ini Mas. Bu, harus ya. siap-siap. Ya, Gitu. bener. Harus siap-siap karena memang itu yang tadinya mungkin kalau pengguna kendaraan sebelumnya ya, kalau pajak itu kan biasanya cuman SWL apa tuh? WLD, LLL aja Iya, gitu kan iya. ya. Ya ada 2 nah itu. Nah sekarang itu ada 4 dari 2 poin itu ditambahkan masing-masingnya itu option. Oke. Gitu. Nah jadi untuk pajak Ayla ini di angka 2,3. 2,3 ya. Emang mobil baru itu untuk orang sanggup ya. Jadi kalau wong-wong cilik seperti kita, saya ini ya beli mobil bekas aja gitu ya. Oke. Secara umum mobil ini memang ya mobil harian banget. Yes, Walaupun yes. beli baru, apalagi bekas, sangat recommended. Ya. Asal ya kondisinya sangat-sangat layak, sesuai sama harganya lah Yes. ya. Gitu. Ya kalau menurut saya kalau untuk ini dijadikan mobil harian sangat ini banget sih, rekomendasi banget. Nggak mikir lah ya, aman lah. Aman, Nah. hampir sama dengan penggunaan motor. Gitu ya. Hmm. Oke, ya udah. Oke, aman. Udah ada problemnya close. Oke, kita cukupkan teman-teman ngobrol bersama Mas Dimas selaku ownernya Daihatsu Ayla yang tipe X manual ya. manual, X manual. Nanti habis ini kita akan mengulik mobilnya, review segala macam. Nanti kita lampirkan di video yang berbeda. Terima kasih sudah menyimak, nonton sampai selesai. Kuar-kuar Petrolhead versi Daihatsu Ayla X punya Mas Dimas. Siap. Sampai jumpa, sampai ketemu di Kuar-kuar Petrolhead selanjutnya. Dadah.